dipahami bahwa di dalam mazhab Syafi'i dikatakan al-adzanu 19 kalimah. Azan menurut mazhab Syafi'i itu jumlahnya 19 kalimat. Kemudian redaksinya seperti yang kita setiap hari azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika ditambahkan dengan sunnah sebelum asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca sir oleh muadzin bacaan syahadat tadi. Sehingga dia baca sendiri, lalu setelah itu dia baru asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia baca asyhadu an la ilaha. Sehingga bacaan asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4 kali. Karena 2 kali masing-masing dibaca sir, baru jahar. Kemudian setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang berasal dari riwayat sahabat Abu Mahdzurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan seperti itu. Sehingga kata Abu Mahdzurah, alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dzina bi nafsihi wa qala qul Allahu akbar, Allahu akbar. Abu Mahdzurah mengatakan Rasul mengajarkan azan kepadaku langsung, beliau langsung yang ajarkan, tidak melalui orang. Bagaimana cara azannya? Seperti redaksi yang kita baca tadi. Tetapi sebelum asyhadu an la ilaha illallah dibaca di dalam dirinya sendiri 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, berkeras. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga begitu. Baca 2 kali sir baru keras. Sehingga dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya tarji', membaca azan yang sir 2 kali tadi sebelum dikeraskan. Dan tambahan dari itu masih dalam hadis Abi Mahdzurah tadi, sunnah hukumnya ketika azan salat subuh menambah at-tathwib. Tathwib itu bacaannya adalah as-salatu khairum minan naum 2 kali. Masih hadis Abu Mahdzurah tadi. Maka ketika subuh setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dibaca as-salatu khairum minan naum 2 kali. Jadi selama ini Ustaz kok kami tidak tahu. Pertama, kemungkinannya kita memang tidak pernah mempelajari sunnah azan. Dia ada secara ilmu, secara konsep, secara literatur ada, tapi kita tidak pelajari. Yang kedua, mungkin pernah pelajari, tapi tidak paham kapan dilakukan, atau sudah lupa. Sehingga nggak tahu lagi bahwa ada at-tarji'. Atau kemungkinan ketiga, yang orang azan karena dia berada di masjid, kita berada di rumah, mendengar azan itu selalu dari mic. Sehingga tak terdengar muadzin membaca sir. Yang terdengar bacaan jahar 2 kali yang terdengar dari mikrofon masjid menuju rumah kita. Tetapi sesungguhnya secara konsep dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah hukumnya at-tarji', at-tathwib di dalam azan. At-tathwib khusus subuh, at-tarji' setiap kali azan. Maka di dalam kitab Al-Majmu' kata Imam Nawawi, wa hadha at-tarji'u sunnatun 'ala al-madhhab as-sahih alladhi qalahu al-aktharun falau tarakahu sahwan aw 'amdan sahha adhanuhu wa fatahul fadilah. Tarji' yang kita contohkan tadi itu
merupakan sunnah menurut mazhab yang sahih, dan ini yang menjadi ijtihad kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Tetapi seandainya ada yang lupa atau sengaja tidak membacanya, dia hanya meninggalkan yang sunnah tetapi azannya sah, tidak menyebabkan batal azan kalau seandainya dia lakukan tarjih. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi masih melanjutkan, wal madhhabul awwal li'annahu ja'at ahaditsu katsira bihadfihi minha haditsu Abdullah bin Zaid alladhi qaddimnahu fi awal al-bab walau kana ruknan lam yutrak wa li'annahu laysa fi hadfi ikhlal zahir bi khilafi baqil kalimat. Maka kata Imam Nawawi, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, yang representatif mazhab Syafi'i, tarjih itu hukumnya sunnah. Dilakukan dapat fadilah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa, ditinggalkan tak membatalkan, ditinggalkan tak menyebabkan azan kita bermasalah. Tetap dia azan yang sesuai dengan syariat dan azan yang sesuai dengan sunnah. Kemudian kalaulah dia merupakan rukun, kalau tidak memakai tarjih tidak sah azan, maka banyak orang yang azannya barangkali tidak sah. Sebab memang faktanya sebagian besar kita tidak tahu dengan sunnah tarjih ini, sehingga tak melakukan. Tapi bukan berarti orang azan itu tidak mengikut azan mazhab Syafi'i. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tarjih sunnah di dalam azan menurut mazhab Imam Syafi'i. Paham Bapak Ibu? Membaca asyhadu an la ilaha illallah 2 kali sir sebelum dijaharkan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali sir sebelum dijaharkan, hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan azannya sah, tidak membatalkan azan, tapi tidak melaksanakan fadilah atau sunnah di dalam azan. Dan azannya tetap sama dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari sunnah di dalam mazhab Syafi'i, bukan merupakan rukun di dalam mazhab Syafi'i.